Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, malam ini sangat istimewa karena saya bareng seniman Painting Explorer yang di Jogja, yaitu Mas Mul. Halo. Nah, kita akan mempelajari bagaimana mengelola pameran ya. Karena Mas Mul dan Mas Andi akan mengelola pameran. Kita akan belajar bersama bagaimana mengelola pameran. Dan insya Allah Painting Explorer akan menggelar pameran lukisan ketiga ya dengan tema Negeri di Cloud. Kita belum menyiapkan atau belum memberikan keterangan yang rinci ya. Saya baru semalam ketemu dengan salah seorang JM yang memiliki ruang yang sangat menarik di Jogja dan kita akan saya dicecek Mas biar apa Mas. Kita akan berpameran di sana ya insya Allah. Oke, sebelum kita ngobrol dengan Mas Mul, ini adalah kuliah seni lukis elementer. Karena di seni lukis elementer itu memberikan berbagai wawasan tentang seni lukis ya, baik bentuk, material, dan teknik, termasuk bagaimana di dalam mengelola pameran. Nah ini kebetulan ada Mas Mul dan nanti semoga Mas Andi juga bisa bergabung karena Mas Andi juga akan pameran bersama ya, pameran berdua Mas Mul dan Mas Andi. Tapi kalau toh nanti Mas Andi, karena Mas Andi malam ini sedang sibuk ya, sedang ngitung duit rampung ya, karena Sabtu itu beliau membayar banyak sekali karyawan, oke banget ya. Dan kabar baik selanjutnya, malam ini kami berdua nganyari kaos ya, kaos Painting Explorer, tulisannya di sini kampus seni lukis ya, Painting Explorer kampus seni lukis ya. Nah, suatu saat kita bikin kaos dengan elemen-elemen artistik mahasiswa Painting Explorer, Senayan Painting Explorer ini lukisannya Mas Mul digawe kaos artistik loh Mas ya. Suatu saat nggih. Baik, kita presensi dulu mahasiswa Painting Explorer baik yang ada di kuliah seni lukis elementer maupun kuliah seni lukis advance, yaitu ada Mas Edisu. Mas Edi di sini sebenarnya juga mau pameran tunggal Mas Mul ya. Pameran tunggal untuk kelulusan untuk TA Painting Explorer ya, 25 karya. Kemarin sudah banyak sekali, terus sibuk menyelesaikan galerinya. Jadi rumahnya sekaligus galerinya sedang dibangun. Nah ini beberapa bulan lagi akan pameran. Juga ada Mas Hangmas. Ya Mas Hangmas, selamat bergabung di Painting Explorer. Kalau pengen bergabung di grup WA Painting Explorer silahkan ya, biar bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain yang insya Allah akan saling dukung ya. Juga ada Mas Raihan Hanafi, ada Mas Andi Asrianto, mungkin yang kemarin bertanya Mas Raihan Hanafi ya, itu teman-teman lainnya yang sempat japri tentang pameran Painting Explorer ketiga, itu baru spill sederhana bahwa kita akan menyelenggarakan untuk tema selanjutnya ya, rincian tema maupun syarat-syaratnya insya Allah akan dikabarkan ya. Juga ada Mas Andi Asrianto yang akan berpameran dengan Mas Mul, Mas Hanfal, Mas Handi ini yang kemarin ketemu ya, di Nasirun itu ya, pas lukis bersama ya. Oke. Juga ada Mas Badrul Zaman di Jepang ini, Mas Badrul Zaman. Nah ini Mas Mul sendiri, Mbak Ikhwana ini dokter ya. Jadi saya menyarankan Mbak Ikhwana ini untuk pameran dengan materi-materi tentang medicine, tentang kedokteran. Wah itu kan keren ya. Jarang yang bisa seperti itu kalau bukan orang dokter kan. Paling nek ujung orang dokter ya paling mau ngerti-ngertinan ya gitu. Maka kalau Mbak Ivana bisa luar biasa. Ada Mbak Maria Noemi ini dari Filipina, juga ada Mas Dwi Kustrita yang begitu dahsyat, juga Mas Congput ya di Malaysia. Alhamdulillah rekan-rekan Painting Explorer, kita kembali ke materi kali ini dan teman-teman silakan boleh berinteraksi ya, baik lewat live chat boleh, atau kalau misalnya teman-teman kurang puas nanti bisa, meskipun Mas Mul bukan alat pemuas ya, kurang puas jadi alat pemuas ya, nanti bisa ngobrol via telepon ya, telepon WA boleh di Mas Mul, boleh di saya, untuk ngobrol tentang persiapan pameran. Nah, baik. Pak Juni, aku pengen karung rokok Inggris yang kerjaan saya ngomong Mas Mul. Rokok bareng aja, Pak. Iyalah. Rokok biar ditonton. Oke, iya. Wah, malah ini. Kopi. Setengah jam, Pak. Kopi ini diam ya. Kopi ini diam Mas. Ya, teman-teman ya, ini sambil ngopi, sambil rokok-rokokan.
Ya. Terima kasih Mas Deko Srita yang sudah ada di kelas ya. Ada malam Pak Denny dan kawan-kawan. Izin nyimak dulu, masih OTW motoran. Wah, ini biasanya Mas Kusrita nggone mobil ya. Tapi sekarang motoran, mungkin saking sibuknya jalannya ya. Bismillah. Oh, Oke. Mas Andi, Mana? aku belum bisa merapat. Oh ya wes, apa-apa ya. Jawabku belum selesai. Oh ini. siap, tak tunggu ning live chat aja ya, tak tunggu di YouTube aja Mas Andi, siap, nggih. Ngambilin Nggih. anak orang mau ya. Hah? Tanggung jawab. Wah, iki ya suarae tekan tema. Oke, sik, tak urunge aja Mas. Bojone krungu men. Oke, jarine iki nek meh kuliah, ngene iki ya bojone melu ngrungokke Mas. Wah, iki hati-hati lho Mas. Oke, Mas Congput, alhamdulillah ya. Selamat malam Pak Denny dan Mas Mul, juga teman-teman ya. Selamat malam Mas Congput. Oke, rekan-rekan penting populer channel, sekarang saya pengen ke Mas Mul nggih. Untuk pameran tanggal tetap sama ya, 11 November nggih. Tanggal 23, Pak. Malah jadi 23. Oh, dari awal 23 ya? Iya. 23 itu hari apa tuh, Mas? Kamis ya. Hari Kamis ya. Sore ya pembukaannya. Iya, sore. Ya, Kamis tanggal 23 November. Oh, sing 11 iki bulannya, Mas. Iya. Oh ya, aku kelingan 11 iki bulannya ya. 2-3 November hari Kamis ya. Sampai tanggal 30, Pak. 30, 23, 30 ya. Oke, lumayan lah ya. Sekitar berapa? 1 pekan ya? 7 hari ya. Nah, terus nanti tempatnya itu ada di Galeri Macan ya, Mas. Galeri Macan itu teman-teman kalau tahu SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa, itu selatannya sedikit. Nah, sekarang saya pengen dari awal ini, Mas. Pameran itu apa saja yang perlu dipersiapkan, Mas? Dari awal, Mas. Tunggu, Mas. Kalau pameran ya mungkin konsepnya ya Pak ya. Oh, konsepnya ya. Pertama konsep dulu Mas. Kayaknya Mas Mulki memang orang yang sangat memikirkan tentang konsep ya Mas. Wah yonda. Mas lagi paham Mas. Panganan barang. Wah iya apa-apa. Konsentrasinya terganggu. Apa madang karo. Konsep ya kan saya sama Mas Andi itu sharing-sharing gitu kan. Baiknya bagaimana, terus setelah itu kan ya mungkin apa namanya, kalau ngomongnya gimana ya Pak, kalau jadi mengeluarkan idenya itu kan nggak sebatas ke kanvas saja, terserah mau di apa itu kan, nanti kan konsep itu macam-macam ya. Ya sejalan sama konsepnya itu. Okay. Ya, terus nanti kan di sana itu kan ada beberapa ruang itu kan, ada 2 ruang kosong-kosong rencananya besok itu. Satu ini ruang khusus untuk saya, satu ruang untuk gitu. Mas Andi ya, selain yang di ruang terbuka ini. Ya. Jadi kan intinya di konsep itu nanti kan kita bikin ini ruangan ini privasi saya untuk saya cerita apa, maksudnya lebih masuk lagi, terus sebelah sini juga untuk Mas Andi, dia untuk khusus di dunianya dia gitu. Kalau yang di luar kan cerita yang secara umumnya tentang tema itu kan, rumah itu di dalamnya dikupas untuk masing-masing gitu. Oh, Mas, kalau tadi kan disebutkan bahwa yang penting pertama kali malah konsepnya ya Mas ya. Iya. Berarti sebelum dapat tempat, sebelum dapat lukisan, itu konsepnya udah jadi dulu atau piye Mas? Ya biasanya nih kalau saya ya Pak ya. Bang, inilah paling tidak yang sekarang sedang dijalankan ini. Ya, saya biasanya kan melukis itu kan, ya setiap hari itu kan melukis, jadi kan otomatis kalau saya pribadi ya konsepnya dulu kan saya seperti apa. Nanti kan kalau ada pameran itu kan biasanya kalau ya dijelaskan kalau untuk sewa tempat kan harus uang dulu juga kan Pak ya, ada biaya untuk itu. Jadi sembari menyiapkan biaya, terus menyiapkan ya seperti konsultasi ke siapa gitu kan, ngobrol-ngobrol itu juga kan saya bikin nanti kan ini udah dapat katakanlah 10 sama semua istilahnya ceritanya ya baru nanti itu Pak. Masalah menyamakan konsep berdua itu gimana Mas? Kan Mas Mul, Mas Andi. Mas Andi kan tadi bilangnya konsepnya dulu. Lah terus biar sama, apakah bikin konsep tertentu terus masing-masing pelukisnya membuat sama dengan konsep yang telah dipilih, atau
ada 2 karya terus dicetuskan satu konsep benang merahnya gitu atau gimana? Diambil dari ininya Pak sih, kemarin tuh dari temanya aja kalau saya sama Mas Andi itu kan tentang rumah itu, terus Mas Andi bilang saya akan mengeksplorasi rumah secara ini kan kasat mata gitu kan, gitu dia bilang gitu. Oh ya sudah, saya tak rumah yang aja tidak ya. kasat mata. Oh my god. Dalamnya. Ya. Kok kebahagiaannya angel ya, Pak? Apa memang senang kayak gitu ya? Oke. Terus dapat konsep gitu. Ya. Tetap berkarya ya sesuai dengan tema itu gitu ya. Oke. Nah, terus dari konsep itu menyesuaikan tempat, mencari tempat atau gimana Mas? Yang penting oleh tempat atau gimana? Kalau itu sih ya bisa relatif ya Pak. Kalau menurut saya kan ada yang tergantung karya juga kan. Saya berkarya ukuran berapa, otomatis kan saya harus mencari tempat yang menyesuaikan karya saya. Kan kalau untuk sendiri, tapi kalau untuk berdua kan bisa dibicarakan kayak kemarin waktu di sini itu kan kita menyesuaikan tempat atau menyesuaikan karya seperti itu. Menyesuaikan tempat kan ya bagaimana tempatnya seperti ini kita respon dengan ukuran berapa. Oke, gitu. Berarti kalau sekarang spesifik di Macan ini Mas, untuk karyanya berarti sudah disesuaikan dengan Macan atau gimana Mas? Iya, sesuaikan situasi di sana, ruangannya. Termasuk kalau misalnya yang dua yang mau sendiri-sendiri, yang satu Mas Mul, yang satu Mas Andi itu karyanya memang sudah akan dipersiapkan untuk situ gitu ya. Oh, katanya kalau Mas Andi sih mau bikin instalasi macam itu ya. Mengeksplor yang di luar ruangan juga atau gimana? Di dalamnya itu. Semua di dalam ya. Mas kalau Mas Mul? Lukisan? Lukisan aja. Oke. Kalau Mas Andi katanya kasur mau lemari mau pindahin sana. Oh, omai mau tidur sana. Oh iya, Oma ya Mas ya. Yang kecil itu ya. Oh, asik itu. Mau tidur sana. Oh, udah di kamar ini ya. Iya. Apik iki Mas. Ya, menarik. Mas Andi nih sudah nggak sempat ke sini ya karena ternyata belum selesai. Saking kayak ya karyawan itu jadi ngitung duitnya itu sak lembar ngono ya Mas. Saking kayak duitnya Pak. Mas kakek piro iki karyawan ini. Oh ya menarik ya. Oke. Baik, terus selain karya, tempat itu kan pameran kan banyak yang mesti dipikirkan juga ya Mas. Apalagi itu Mas? Iklan Pak. Iklan. Kalau bahasanya mudahnya promosi? Ya promosi. Iklan, terus, undangan. Ya. Nah, itu gimana itu kiat-kiatnya Mas? Jadi kita hubungin kalau lewat kayak gini internet ini apa namanya kayak Instagram segala macam media sosial. Ya, yang biasa mereka bisa mengiklankan itu loh kan ada itu. Oh memang iklan berbayar? Ya, kita bayar mereka, nanti kan komunikasi. Ini kalau kita tayangkan pameran ini, iklan pameran ini di akun Anda itu biayanya berapa dan durasinya berapa lama. Kenapa tidak yang iklan berbayar Instagramnya itu aja Mas? Yang kan ada kan yang iklan Instagram itu aja? Ya, kemarin saya itu ngincernya ini Pak. Jadi akun itu kan mereka punya komunitas sendiri-sendiri ya. Betul. Seniman-seniman siapa ya? Minta di endorse itu Mas. Ya, jadi ketika akun itu menampilkan iklan kami itu kan seniman-seniman itu lihat ini si ini betul, ya langsung ketujuh. Iya, betul ya. Memang gitu ya. Cepat gitu daripada kita ngiklan sendiri belum tentu pas ya. Tetapi kan ada juga kan itu bisa ditarget kan mau sampaikan kemana gitu ya. Tapi itu lebih ke arah ini ya. Seniman, kolektor gitu galeri ya. Terus selain itu kan ke koneksi masing-masing pribadi. Misal saya teman-teman saya yang istilahnya punya rezeki lebih, gitu. Terus yang suka seni, gitu kan. Kolektor ya Mas ya. Terus yang kalangan-kalangan yang dia punya koneksi kemana-mana itu kan. Ya Mas, kok Mas nanti kita kasih semacam undangan gitu kan jauh-jauh hari sebelum hari H itu kan kasih ini, kasih tahu ini. Sama diberi contoh ini Pak katalognya gitu kan. Seperti ini model. Katalognya udah tadi Mas? Belum Pak. Oke. Kalau tadi iklannya tadi belum mulai?
Belum. Oh, rencananya mulai kapan, Mas? Akhir minggu ini. Kami kemarin ngobrol di tempat Nasir itu akhir-akhir minggu ini mulai gencar iklan. Gitu. Oh, oke. Iklan baik offline maupun online itu. Oke. Ya. Terus wartawan Ya. Oke. Kebetulan pihak dari Galeri Macan mau nyediain wartawannya. Oh, itu ya iya. nyariin wartawannya untuk masukin ke salah satu media massa. Gitu. Alhamdulillah ya, Seniman Pancing Explorer kemarin ya Mas Kustrita itu juga masuk di Kompas juga ya, alhamdulillah ya. Oke. Terus selain iklan atau masih ada lagi subnya? Nek iklan ki ngomong apa lagi Mas Mul? Atau adakah yang lain yang urgen? Tadi kan ada karya, konsep ya. Konsep yang itu nanti terkait dengan karya, tempat. Aku pengen explore tempat ini. Mengapa atau sebelum mengapa? Kiat-kiat mencari tempat dulu. Adakah misalnya aku golek sing ombone sakmene atau kudu sing tingkat atau kudu sing ono kolam renange ya. Piye Mas? Ya, itu menurut saya pribadi sih tergantung karyanya sih ya Pak ya. Sasarannya tempat itu kan misal tempat ini biasa untuk pameran yang serius-serius. Oh gitu. Ya, nek yang ini yang serius apa enggak? Yang seperti ini kan istilahnya anak muda ya berarti ya. Oh gitu. Tapi ya serius gitu, juga ya. Serius, lah mosok iku ora guyonan ya tenanan lah. Oke. Ya, berarti sampai ke tempat ini nih perlu memilih berapa tempat Mas sebelumnya? Kemarin itu Mas Andi ada 3. 3 ya. 3 baru yang terakhir ini yang cocok ini ya. Pertama dihubungin dan langsung connect ya langsung kami ini ya. Oke. Ya. Terus udah ketemu ini tempatnya, galerinya yaitu Galeri Macan ya. Nama lengkapnya Cafe dan Galeri Macan. Cafe dan Galeri Macan ya. Teman-teman kalau ke sana yang depannya ada macannya itu ya. Tapi itu enggak bahaya kan Mas macannya? Enggak, cuma 1 kok. Kalau 3 yang bahaya. Trio macan. Iya. Guling-guling. Pangan saya Mas. Ngopi sih Mas. Mas Mul ini kalau di grup WA Pancing Explorer selalu mengupload kopi ya pagi-pagi ya. Kopi Mas. Oke. Ini kopi dari kampung saya Mas di Sukoharjo ini. Sana memang saya itu sebenarnya sukanya robusta ya. Sukanya arabica, tapi yang ada di kampung saya namanya robusta. Ora apa-apa ya Mas ya? Ora apa-apa lah ya wis. Oke, terus apalagi kira-kira Mas selain tadi konsep, karya, tempat, iklan, adakah yang lain yang dipikirkan? Ini Pak, sebetulnya malah kayak supporter sebenarnya maksudnya ya teman-teman sendiri yang ya untuk meramaikan kan jelas itu kan untuk sebuah pameran itu kan didokumentasikan. Betul. Rencananya gimana itu? Jadi seumpama ada dokumentasi dan itu nanti kita simpan dokumentasi, nah itu kan nanti bisa untuk masa depan istilahnya untuk kita ada hibah atau ada proposal karya yang ada kayak galeri yang mau mendanai sebuah karya seni. Nah, kan mereka pasti minta kamu ini punya dokumentasi CV-nya gitu ya. Selain karya kan kamu ngerjain apa dan buktinya mana. Oh, benar. Ya, berarti kayak di pengadilan ya butuh bukti ya Mas. Di Inggris itu kalau masih sampai sekarang itu ada tahunan itu sebuah galeri yang mau dia itu ngasih duit untuk seniman itu untuk berkarya gitu. Oh gitu. Tapi ya syaratnya itu kamu harus punya portofolio ya. Iya. Oke, mungkin saya tak ceritakan dulu ya teman-teman ya. Meskipun sudah tahu ya. Ini kelas terbatas ini tidak mungkin nanti suatu saat bertiga kita live publik ya Mas ya, live yang terbuka biar teman-teman secara keseluruhan tahu ya, meskipun ini nanti insya Allah kita publish lah. Mas Mul ini teman-teman itu sudah berpengalaman pameran di berbagai negara ya. Pernah di Jepang ya Mas ya. Jepang itu grafis ya, trinil grafis. Cetak ya. Terus print making ya, atau seni grafis. Terus yang kedua pernah juga di Spanyol ya. Spanyol itu apa Mas? Barcelona itu waktu pandemi Covid waktu itu
karyanya di sana atau Online, Pak. Online ya? Yang di Barcelona online. Kalau Terus yang Jerman ya? di Italia, Pak. Itali. itu Oh, berarti di sana. kayak Leonardo da Vinci sama ya? Itali Saya ya? ditelepon dia, kirim karyamu. Oh, jebolan yang kuburan. Gue bungkus peti. Oke. Itu yang di Italia online, offline? Saya offline, Pak. Offline ya? Mengirim lukisan Iya. atau grafis? Iya. Lukisan ya? Drawing malah. Drawing ya, Iya. drawing. Oh, dengan Saya- gaya yang sering Seperti ditampilkan, yang akan dipamerkan itu ya? seperti Oke. yang saya Oke. lukis ini, tapi di kertas-kertas bekas dokumen itu, Pak. Dokumen. Besar ya, Mas? Kecil, Pak, seukuran kertas-kertas biasa itu. Oh, gitu. Cuma ada tulisannya, misalkan saya pernah main ke pengadilan kan ada kertas-kertas yang Oh, main atau diadili, Mas? main, Pak. Oh, Karena kan ada teman juga minta gitu kertas ya. bekasnya, jadi di situ ada riwayat kasusnya siapa, Oh, saya gitu. gambarin. Oh, ya, sesuai dengan kasusnya. Iya, saya gambarin ya bebas saya gambar-gambarin itu Iya, kan. iya. Ada Menarik. kasus penangkapan apa, pencabulan apa. Oh, sesuai dengan apa Iya. yang di Tapi belum saya ekspos sampai sekarang karena ya kertasnya itu kan saya mikirnya ini bermasalah nggak kalau saya gitu. Wah, masalah turning Italia orang ngerti bahasa Indonesia. Gitu. Iya. Oke, Mas Nur. Terus kita kembali ke pameran, ya. Tadi kan ada mengundang beberapa orang ya, stakeholder ya, ada wartawan lah, ada supporter. Nah, supporter itu siapa saja, Mas? Biasanya. Atau kok nek ana jenengan kok ambruk ya, Mas? Iya. Kalau dipetakan ya, itu apa wae misalnya sesama seniman, terus kurator, kolektor atau gimana itu, Mas? Cara mencari supporter itu, Mas? Saya itu sesama seniman ya, Sama seniman kan saling dukung betul. Tanpa ada iming-iming atau imbalan apa kan, Betul, pasti mereka dari hati kan, oh ini temanku, mulut itu kan datang semua mereka nanti. Jadi kan untuk dokumentasi sebelah seperti itulah, untuk dokumentasi dan untuk ngeramein acara. Betul ya. Berarti Mas Muli sadar dokumen ya. Berarti dokumen harus benar-benar kuat ya untuk perhelatan ini gitu ya. Oke. Terus apalagi, Mas? Mungkin ada hal yang dipersiapkan yang lain apa? Pembukaan misalnya? Wah ya. Nah, ya. Pembukaan apa saja yang diperlukan, Mas? Biasanya kalau ya pertama siapa yang mau buka. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Siapa misalnya? Sudah dipublish belum? Mas Andi itu kemarin hubungin Pak. Siapa kemarin yang lukis tuh? Aduh, lupa saya kemarin, Pak. Yang di mana? Yang ikut kemarin di pameran kedua kemarin. Pameran kedua Agus Bakul? Ya. Oh, Agus Bakul ya. Oh, bagus ya. Menarik itu. Semalam saya bersama Agus Bakul termasuk mencari ruang pamer baik untuk Panceng Explorer maupun saya sama Agus Bakul kan di jejaring seniman hot ini. Nah, untuk pameran itu juga ya, bagus ya. Beliau itu pernah masuk di majalah Times bahkan ya, tingkat internasional itu kan, disandingkan dengan Claude Monet itu karyanya. Juga sering berpameran baik di Asia Tenggara maupun di Pasifik gitu ya. Bagus ya. Oke, kalau persiapan yang lain apa, Mas? Katalog misalnya, katalog itu gimana? Kita foto karyanya, jelaskan itu sama keterangan singkat lah deskripsi berkaryanya, sama di dalamnya itu kan pasti ada prakata dari siapa yang mau ini kan. Nah, biasanya saya nyari yang pintar berbicara. Nulis ya. Nulis itu tentang kami lah itu. Iya. Nanti kemarin kan saya udah bicara sama penulisnya ini. Siapa, Mas? Faisal itu. Oh, Faisal ya, Faisal Punjab itu ya? Bukan, Faisal yang dari Cilacap ini. Oh, Faisal dari Cilacap ya. Teman lama, Mas? Ya, teman lama. Oke. Terus. Pintar nulis kan karena terus dia minta ini datanya yang mau mau ditulis di katalognya. Oke. Oh, asik. Jadi saya terangkan secara ringkas lah gitu. Tentang omah itu ya. Terus contoh lukisannya seperti ini kira-kira nanti saya seperti ini, rekan saya seperti ini, dia mengolahnya. Oke. Jadi
jadi nanti terbentuk sebuah ya tulisan itu kan tujuannya kan untuk memperkuat istilahnya kayak Bu Boni lah. Nah, benar. Iya, benar. Akhirnya nek kon nulis dhewe ya ora iso. Wong memang pelukis ora penulis. Malah sing ditulisi kanvase, malah payu kan. Loh. Iya. Pelukis yang menulis itu hasilnya lebih banyak daripada penulis itu sendiri kan. Sing ditulisi kanvas malah payu. Jane ora grafiti. Ayo. Apa meneh ora jelas jadi grafiti, nek jelas jadi kaligrafi. Oke. Terus kalau masalah tadi kolektor gitu termasuk dalam perhitungan yang primer nggak Mas? Iya, kemarin itu sempat ada pembicaraan antara saya dan Mas Andi, karena di luar siapa yang laku loh. Di pihak Mas Andi mau undang siapa yang senang sama lukisan. Jangan dia kan punya lingkup tersendiri untuk orang-orang yang mau membeli itu kan. Sama dia diutamakan. Nanti saya undang ini. Dari pihak saya juga siapa Mas kira-kira kalau dari kamu yang ya, suka lukisan dan kemungkinan besar akan membeli. Kalau koneksinya Mas Andi itu kan di luar dan dalam juga ya, demikian juga Mas Mul ya. Itu kira-kira mereka datang nggak itu Mas? Kalau kami presentasikan ya mungkin bisa sampai 90%. Karena mungkin kan karena kedekatan ya Mas ya. Ya kedekatan, entah itu kalau Mas Andi hubungan bisnis juga kan Pak. Kalau saya kan kedekatan karena tiap hari ketemu. Iya. Ketemu sapa-sapa. Jadi perasaan nggak enak kalau sama saya kan pasti datang. Betul. Karena gini Mas Mul, ada di dunia seni lukis ya, di pameran itu ada istilah tetuko ya. Tetuko. Tetuko ki sing teko ora tuku, sing tuku ora teko. Kan gitu kan. Jadi sing teko ngono ki ora tuku tapi telepon WA-an ini tak tuku kan gitu ya. Mungkin Mas Mul dan Mas Andi bisa seperti itu kan. Ora teko ora apa-apa yang penting tuku. Iya. Mas, tapi apakah pameran itu mesti laku Mas? Atau gimana Mas? Menurut saya sih ya Pak ya, enggak sih ya Pak. Enggak ya. Seseorang itu kan enggak mungkin dipaksa untuk membeli. Betul. Nek paksa membeli koyo ning apa mbiyen kan jalan-jalan tuku. Heeh. Waktunya gorengan. Malah digoreng guys. Rumah mateng ya Mas ya. Wah iki menarik ya. Tapi teman-teman kalau mau melihat karyanya Mas Mul itu bisa lihat di Instagramnya Mas Mul ya. Namanya apa Mas Instagramnya? Mul. M.O.E.L.L. Oke. Ya. Kalau Mas Andi itu ada ya, Andi Asrianto gitu. Andi Arthur Craft ya. Andi Arthur Craft ya. Karena Mas Andi ini seorang selain pelukis ya, dia dulu dari SMSR Jogja, aktif dulu karyanya apik. Terus aktif sibuk di dunia craftsmanship sampai karyanya itu terjual ke berbagai negara ya, di Eropa maupun di Amerika. Iki ketemu. Oke, Mas Mul. Nek iki oleh diomong nggak Mas ya? Saya dengar-dengar kan ini sakdunge pameran berdua ini pameran pemanasan ya. Untuk menuju pameran tunggal ya, baik Mas Andi maupun Mas Mul. Apakah benar begitu atau gimana Mas? Iya, sebenarnya iya Pak. Maka kalau tujuan saya mungkin sama ya, tujuannya Mas Andi itu untuk pertama Sik Mas, kok itu mati ya Mas ya? Lalu ora tak cas ya Mas ya. Enggak apa-apa. Oke. Ngan ku cek urip ya. Aku ae berarti. Aku kan suaranya luwih kenceng ya. Sing iki ya. Jadi ya memang itu untuk pemanasan. Pameran tunggal kan supaya apa ya Pak ya? Orang itu mengenal dulu, nek lukisan seperti ini orangnya ini, berarti kemungkinan besar besok tunggalnya seperti ini atau lebih lagi dari ini. Tapi nggak jauh-jauh dari itu gitu ya. Oke, ada penampilannya ya. Yang kedua kan ya untuk belajar estimasi biaya gitu kan. Seperti itu juga kan. Kalau kita ujuk-ujuk tunggal gitu kan, tenaganya cuma satu, badan kita sendiri, terus karyanya harus banyak kan, minimal 25 kan katakanlah. Tapi Mas Mul kan sudah sering pameran tunggal kan? Saya tunggal baru sekali Pak. Lah kan gitu. Kan itu pameran tunggal oke. Pameran tunggal. Oke.
Kalau yang perlu diantisipasi dalam pameran, Mas, kira-kira misalnya, ini seniman-seniman pancing eksplorer baru pertama kali mau pameran, ya, perlu menyegarkan pameran. Itu opo sih kira-kira yang perlu dipersiapkan, Mas? Kalau yang perlu dipersiapkan itu ya mental ya, Pak, ya? Mental ya? Mental yang bagaimana, Mas, agar bisa berani berpameran? Gimana itu? Ya, nggak usah takut sama karyanya gitu kan. Gitu ya. Maksudnya saya gambar seperti ini, ya sudah, ini Ora saya. masalah gitu ya. Kan ono sing ragu, Mas. Ya. Wah, aku isi nih, mek pameran lho wani ya. Apa ono seniman gitu. Iya, mengatasi itu gimana, Mas? Ya kan kita kan belajar, Pak, dengan gurunya, saya muridnya. Jadi masa ya saya sia-siakan ilmunya kan ya. Bapak ngkritisi saya seperti ini kan saya olah seperti apa supaya itu menjadi saya, bukan menjadi Bapak kan. Ya, betul. Ya, itu kan bedanya sanggar dengan kampus ya. Kalau sanggar itu memang penokohan empu, ada seorang empu yang memang punya karya yang dahsyat gitu. Terus para peserta yang biasanya disebut cantrik itu mengikuti empunya. Jadi karyanya itu dalam satu sanggar relatif sama karena mengikuti empu. Kalau di kampus itu konsepnya memang melihat api di setiap mahasiswanya kan gitu, di kipas-kipasi iki genine rono, iki genine rono. Amul karo Andi iki beda nek lek ngipasi padha ya malah ora bener kan gitu. Maka nanti bisa teman-teman lihat ya di sekali lagi ya, tanggal 23 November tahun 2023 pembukaannya sore hari ya. Kira-kira jam berapa ya? Jam 3-an ya, 3 jam 4 lah, Pak, jam 4 ya, jam 4. Jam kerja itu. Jam 4 oke. Di Galeri Macan. Galeri Macan ya. Jogja ya, Galeri Macan Jogja, bukan Macan yang di Jakarta ya. Di Jakarta juga ada Trio Macan. Tujuan utama kami itu sebenarnya kan untuk ini, Pak, ya. Karena kami itu ya kita semua kan ya dalam lingkup yang sama, dalam satu naungan yang sama itu ya kita memajukan ini kampus ini kan, Pak. Betul. Terima kasih banyak. Saya sangat berterima kasih. Karena memang kan cara pengajarannya kan berbeda itu loh, Pak. Saya ajar bukan untuk menjadi saya, tapi untuk menjadi diri Anda sendiri, seperti itu loh, Pak. Ya, yang bagus kan seperti itu. Ya, walaupun ada memang ya seperti ini kan ada kesalahan, itu bukan disalahkan, tapi dikritik gitu kan. Kamu harus seperti ini sebenarnya kan ya harus diikuti memang kritik itu karena itu ilmu baku dan kita mengembangkan dari kebakuan itu ya. Kita seleweng ke sidik tapi nek nyentrik ya ape, nek salah ya nanti benar gitu. Mas ini luar biasanya gini teman-teman ya. Jadi Picasso itu pernah mengatakan gini, setiap anak kecil itu adalah seniman. Setiap anak kecil adalah seniman. Dan persoalannya ketika dia menjadi tumbuh besar itu kehilangan kesenimanannya. Kenapa anak kecil itu seniman? Karena dia kan akan menggores dengan natural. Jadi koyo nek misalnya banyu udan nyiprat itu neng nggon kanvas kan hasilnya kan mesti enak kan, natural, spontan gitu kan, ada lelehan air atau goresan yang tidak disengaja itu mesti spontan. Demikian juga anak kecil yang belum punya pretensi apa-apa, menggarisnya itu sangat-sangat natural. Jadi ini artistik. Nah, nek wis mulai wah iki salah iki kudu iki menceng. Nah, itu kan wis mulai jadi jujur bingung. Malah tertekan nanti, Pak. Gitu kan. Nah, uniknya Mas Mul itu gini, teman-teman ya. Mas Mul itu bisa mengembalikan goresan seperti goresannya cah cilik itu kan, anak-anak itu. Maka saya itu punya beban berat ojo ngajak Mas Mul ki jadi wong tua. Mulai wah iki nek diajari ngene wis kurang ngene kok malah dadi wah ngene malah iki ora muncul lah. Itu kan malah maut. Ya gini, kayak dosen lukis ya. Itu seperti dokter ya sebenarnya. Dokter nek iki pasien ini ya ngene. Ora padha ya obatnya ora padha. Nek Mas Mul ini justru menjaga ben tetep kaya ngono. Ben tetep kaya cilik. Ojo nganti jare Mas Andi ojo nganti waras. Aku meh ngomong ngono kok ora tekan. Masalahnya aku krungu langsung. Nah, itu ya menarik ya. Dan teman-teman bisa mengkajinya. Mas Mul materialnya apa tuh Mas untuk lukisannya? Kalau saya sebenarnya itu sembarang sih, Pak. Ya maksudnya yang ketemu.
yang baik untuk melukis. Itu malah bagus ya. Wah, aku ki lali ya Mas, ora tak cas ya Mas. Oke. Kayane wis closing statement lah ya, closing statement ya. Untuk teman-teman mahasiswa Painting Explorer Mas, yang pingin berpameran, apa yang perlu Mas Mul bisa sampaikan untuk mahasiswa Painting Explorer yang pingin berpameran? Karena selain ini Mas Gus cerita nih, ada telepon ini kayaknya karena persoalan ini. Persoalan suara ini ora mlebu. Nek ora aku tak nganggo mic biasa. Halo Mas Gus cerita. Mas? Halo. Oh, panggilan gagal ya. Oke. Mungkin karena suaranya tadi ya. Mohon maaf ya. Mas Andi, maaf belum bisa merapat. Oke, Mas. Biar suaranya masuk ya, langsung ke laptopnya aja ya. Masuk ke Mas coba Mas. Jangan dulu berarti sudah tidak Mas. Halo? Oke, Bisa sudah saya ya. bantu? Oke. Sekarang untuk mahasiswa Painting Explorer yang pengen berpameran, apa saran Mas Mul, Mas? Monggo Mas. Jadi kalau untuk sebelum mulai pameran itu kita melihat momen gitu. Jadi situasi yang ada, menurut rekan-rekan isu apa yang pantas untuk diangkat untuk sebuah pameran. Bisa isu nasional atau lingkungan sekitar atau istilahnya isu pendidikan atau apa yang orang banyak itu sedang membicarakannya atau sedang meributkannya, itu bisa itu diangkat ya sebagai tema ya. Karena Mas Mul tadi pendekatannya adalah pertama adalah temanya dulu kan gitu ya. Oke. Baik, itu teman-teman, dan sekali lagi ya silahkan mengunjungi pameran Mas Mul tanggal 23 November 2023, pembukaannya sore hari, dan juga siapkan karya untuk pameran lukisan Painting Explorer ketiga ya, temanya Negeri di Cloud. Insya Allah akan dipamerkan di Jogja. Waktunya sudah saya obrolkan tetapi belum fix, jadi saya mau fixkan dulu. Tunggu informasi selanjutnya. Ada sesuatu yang pengen, ini Mas Kesita nih. Maaf baru join, baru nyampe rumah. Oke, Mas Kesita. Adakah kata-kata terakhir Mas Mul? Kata-kata terakhir kalau memang mati. Bukan mati. Moga Mas Mul disampaikan untuk teman-teman. Jadi dalam berkarya itu kita itu mengikuti kehendak hati saja. Kita jangan mengikuti kehendak tren ya, tren apa atau maksudnya teman-teman gambar seperti ini saya juga harus seperti itu, jangan, tapi kehendak hatinya aja, karena setiap orang itu kan dilahirkan berbeda-beda, apapun itu sifatnya ataupun cara menulis atau apa kan itu beda-beda Pak. Jadi ya ikuti aja, itu nanti menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Oke, baik. Terima kasih Mas Mul. Mas Mul, kapan-kapan kita bikin podcast lagi ya terkait pameran ini. Saya ingin pameran ini juga banyak diketahui. Jadi saya ingin Mas Mul dan Mas Andi ya di persiapan waktunya kita podcast semakin sering, semoga semakin orang semakin bosan ya ngomong ya, semakin pengen mengunjungi. Semakin di depan. Oke, terima kasih Mas Mul. Teman-teman, itu kuliah kita malam ini, kuliah seni lukis elementer, yaitu kuliah yang mempelajari berbagai wawasan tentang seni lukis ya teman-teman.
untuk besok Ahad malam kita ketemu di kuliah seni lukis Advance yang insya Allah juga akan membahas tentang pamerannya Mas Fauzi, karena Mas Fauzi mau membuat proposal pameran tunggal gitu, benar-benar tunggal, orang tunggal juga ya Mas ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kuliah ini sampai akhir. Bentar, sehat dan sukses selalu Mas Ul. Terima kasih Mas Dwi Cerita ya. Terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin pengajiannya lanjut ya, Pak? Suaranya ada. Tidak seperti langsung. Nah, ini delay sekitar 20 detik. Nah, nanti